Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kita teruskan kajian subuh kita, yaitu tentang fikih, dan kita sudah masuk ke bab mahram ya. Mahram artinya orang-orang yang tidak halal dinikahi atau orang yang tidak boleh dinikahi. Itu ada 14 macam, terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Bila jamaah rahimakumullah, yang pertama yang tidak boleh dinikahi atau orang yang haram dinikahi oleh seseorang, yaitu 7 orang dari pihak keturunan. Karena keturunan, 1 ibu dan ibunya, artinya nenek kita terus ke atas, nah itu tidak boleh. Kemudian anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara perempuan seibu sebapak, atau sebapak saja, atau seibu saja. Nah, itu nggak boleh. Jadi saudara perempuan seibu sebapak, jadi orang dua beradik, walaupun dia hanya sebapak saja atau seibu saja. Kemudian saudara perempuan dari bapak, artinya itu bibi ya, bibi, saudara perempuan dari bapak, itu nggak boleh. Saudara perempuan ayah kita itu nggak boleh. Dan saudara perempuan dari ibu kita, kalau bahasa Padangnya etek kita ya, dia saudara perempuan dari ibu kita. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Jadi anak perempuan dari saudara laki-laki. Jadi kita punya saudara laki-laki, anaknya itu tuh nggak boleh kita nikahin. Bahkan kalau dia menikah, ayahnya sudah tidak ada, kita yang menikahkannya. Jadi anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Jadi ponakan kita itu tidak boleh. Jadi anak perempuan dari saudara kita perempuan. Nah, itulah 7 macam dikarenakan keturunan. Kemudian ada 2 macam dikarenakan susuan. 1, ibu yang menyusuinya. Jadi kalau zaman dulu bisa saja seorang itu tidak disusui oleh ibunya, dia menyusu kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh dia nikahin. Kemudian orang-orang yang sesusuan, sama menyusu, satu susuan gitu. Bisa saja kita menyusu dengan ibu ini, kemudian perempuan ini menyusu dengan ibu itu, jadi satu susuan, itu nggak boleh. Kemudian ada 5 macam, itu disebabkan karena pernikahan. 1, ibu istri atau mertua, jadi mertua. Kemudian anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya, jadi anak tiri itu nggak boleh, itu haram kita nikahin kalau sudah campur dengan ibunya. Kemudian istri anak, itulah menantu kita, itu haram. Dan istri bapak atau ibu tiri, istri bapak kita atau ibu tiri ya, mungkin ibu kita sudah meninggal, kemudian bapak kita menikah lagi, nah itu ibu tiri, itulah tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menikahi 2 orang dengan cara dikumpulkan, jadi sekaligus sekali 2, dia itu 2 beradik. Dia 2 beradik, yaitu 2 perempuan yang ada hubungan mahramnya. Nah, jadi dia 2 beradik atau 2 bersaudara, kita nikahi sekaligus, itu tidak boleh. Nah, inilah saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, kajian subuh kita pada kesempatan ini, yaitu masalah fikih orang-orang yang haram dinikahi atau tidak halal dinikahi. Itu ada di surat An-Nisa ayat 23.
Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.